Nama saya Sarah Rosdi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemiskinan dan bentuk-bentuk kemiskinan. Jadi, kemiskinan itu adalah suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Bentuk-bentuk kemiskinan itu ada 6. Yang pertama, ada kemiskinan subjektif, yaitu beranggapan bahwa kebutuhan hidupnya belum atau kurang terpenuhi. Yang kedua, kemiskinan absolut, yaitu jika berada pada keluarga yang tidak berpenghasilan. Yang ketiga, ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang keempat, ada kemiskinan alamiah, yaitu terjadi karena langkanya sumber daya alam, sehingga produktivitas itu menjadi rendah. Yang kelima, ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena ketidakmauan seseorang atau suatu kelompok untuk mengubah taraf hidupnya. Dan yang terakhir ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena faktor struktur sosial. Perkenalkan, nama saya Nanda Gusti Maulani dari kelas IPS 3 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kemiskinan. Faktor yang pertama adalah pendidikan rendah. Kalau dilihat lagi lebih jauh, pendidikan adalah salah satu modal untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah malas bekerja, yang mungkin nantinya berujung menjadi pengangguran. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya alam. Yang keempat itu terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang kelima keterbatasan modal. Dan yang terakhir adalah beban keluarga. Lalu selanjutnya ada dampak dari kemiskinan. Yang pertama itu kriminalitas tinggi. Contohnya seperti perampokan, penculikan, pencurian, begal, ataupun bisa terjadi pembunuhan. Lalu selanjutnya akses pendidikan tertutup. Lalu yang ketiga ini tingkat pengangguran tinggi. Mungkin gara-gara malas bekerja ataupun pendidikannya rendah, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah angka kematian tinggi. Mungkin bisa dilihat dari lingkungannya yang kurang mendukung atau tidak memadai. Dan juga gizi buruk bisa menjadi penyebabnya. Bahasan yang ketiga adalah upaya mengatasi kemiskinan. Yang pertama harus mengupdate data penduduk. Jadi agar datanya valid, agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bansos lagi. Lalu ada integrasi penyaluran bansos. Yang ketiga, subsidi administrative price. Lalu yang keempat ini harus insentif di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan APBN secara cermat. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kita memilih penelitian ini. Jadi, di Kota Cimahi sudah tercatat sekitar 5,11% dari penduduk Kota Cimahi mengalami kemiskinan. Nah, untuk itu, pemerintah kita berupaya mengadakan program pembagian sembako secara merata kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat tersebut dapat terbantu dan juga menurunkan angka kemiskinan di Cimahi. Namun, angka kemiskinan di Cimahi tak kunjung berkurang karena program ini tidak terbagi secara merata kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan juga masih banyak masyarakat yang tidak kebagian sembako ini. Nah, untuk itu, solusi apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah agar program pembagian sembako ini bisa terbagi secara merata? Nah, pemerintah kita bisa mendata kembali masyarakat yang emang ekonominya kurang. Tujuan dari pendataan ini agar seluruh masyarakat bisa terbagi sembakonya secara merata dan tidak ada masyarakat yang tidak kebagian ataupun kedapatan sembakonya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Najwa Putri Kusandar dari kelas 11 IPS 3 absen 16 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil wawancara dan kesimpulan. Hasil wawancara dari penelitian dengan 3 narasumber didapat bahwa ketidakmerataan sembako disebabkan oleh pemerintah yang kurang teliti dalam mendata, dan juga pemerintah diminta untuk lebih memantau area lapangan dan juga memperhatikan kualitas sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Kesimpulan
Dari hasil penelitian kualitatif dengan metode wawancara bersama 3 narasumber di Kota Cimahi, didapat bahwa pertama-tama kemiskinan di Kota Cimahi ini berlonjak tinggi angkanya, membuat sembako yang dibutuhkan lebih banyak. Dan juga ketidakmerataan sembako ini disimpulkan seperti di hasil wawancara tadi, bahwa pemerintah yang kurang teliti dalam mendata maupun kesalahan mendata. Untuk itu diminta bahwa pemerintah lebih memantau kembali keadaan di lapangan, dan juga penerima bansos wajib memiliki identitas kependudukan yang sesuai dengan data kependudukan atau nomor induk kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, rekomendasi bagi pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan validasi data penerima bansos agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Selain itu, data-data penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci sehingga dapat dijamin keakuratannya. Maka dari itu juga pemerintah harus mengecek kembali data masyarakat yang terdampak, dan penerima bansos wajib memiliki identitas tunggal berupa NIK yang sesuai dengan data kependudukan, agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini tepat sasaran. Yang kedua, rekomendasi bagi masyarakat. Masyarakat yang terdampak dan butuh bantuan harus melakukan self-reporting. Self-reporting dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada pemerintah setempat, baik kepada RT, RW maupun kader, bila belum mendapatkan sembako, dan melaporkan apabila tidak pernah mendapatkan sembako. Dengan masyarakat melakukan self-reporting dapat membantu pemerintah dalam mendata agar lebih valid dan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik.